puasa Ramadan berikutnya. Kalau kamu puasa 1 bulan sudah tidak dapat mai. Nah, Syahid mau jadi YouTuber ini tujuannya apa? Bikin konten tujuannya apa? Ingat, nanti Syahid jadi apapun profesinya, jadi ustadz itu wajib. Assalamualaikum guys, kembali lagi sama konten aku Syahid, dan aku minta terima kasih udah untuk yang banyak udah nonton aku, yang like, yang subscribe. Jadi hari ini aku mau bikin konten tentang hadis. Masa kalau game terus kan bosen ya, jadi kita nggak bahas yang lain dulu. Ini aku mau ngebuat hadis namanya hadis arba'in. Nah, ntar kita tunggu abi aku dulu ya, lagi ini ganti baju. Ntar dulu ya guys, kita tungguin. Halo, Syahidun. Halo, oke, kita langsung ke hadisnya ya guys. Oke, yang Abi pengen kasih tahu ke Syahid adalah tentang hadis arba'in. Saya tahu nggak hadis arba'in apa? Nggak tahu. Hadis arba'in itu adalah hadis kumpulan yang disusun oleh namanya Imam Nawawi, ulama besar, gitu ya. Imam Nawawi. Kalau hadis apa saya sudah tahu? Belum. Hadis belum tahu. Hadis itu adalah perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita orang Islam berpegangannya pada dua, Al-Quran dan hadis. Kalau Quran itu wahyu langsung dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kalau hadis itu tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu perkataan Nabi Muhammad yang dijadikan dasar hukum. Oke, kenapa dipilih hadis arba'in? Karena itu banyak diajarin di mana-mana dan simple, 40 hadis. Kita orang Islam kalau berpegang kepada 4 hadis itu, insya Allah selamat dunia dan akhir. Tadi 40 hadis. Iya. Arba'in juga. Arba'in itu 40. Berarti masih banyak yang lain. Masih. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, sekarang kita masuk ke hadis yang pertama. Oke, langsung aja ke hadisnya guys. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Nah, saya baca terjemahannya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kalau Rasulullah kita biasanya bersabda. Maaf guys, aku kalau ngomong masuk ke salah-salah guys. Kita langsung aja. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى. Amalan-amalan itu tergantung pada niatnya guys, dan setiap orang itu akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Jadi kalau kalian niat nih mau bikin, misalnya bikin perusahaan, kalian niatin itu terus guys. Jadi insya Allah kalau kalian udah besar bisa guys. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ulang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya mendapatkan apa yang ia niatkan tersebut guys. Jadi kalau kalian misalnya dari kecil guys, kalian impikan kalian pengen punya uang banyak, pengen punya perusahaan, kalian niatin terus guys dari kecil, kalian berusaha sampai kalian bisa mencapai tekad yang kalian dari kecil inginkan guys. Oke ya,
Kita bahas satu persatu ya Nak ya. Iya. Dari tadi kan kita patah-patah jadi 4. Jadi hadis ini itu berisi tentang niat nih. Kata kita balik yang ke pertama. Amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu akan dibalas berdasarkan apa yang niatkan. Yang iya niatkan. Yang ia niatkan. Nah, secara garis besar yang saya omongin itu benar. Tetapi perlu diingat bahwa kita ini manusia kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita apa? Beribadah. Masuk Surga. Nah, Kalau masuk surga enak guys, kita bisa ngasih mahkota ke orang tua kita guys. itu kalau kamu hafal Quran 30 juz. Semoga nanti saya hafal Quran 30 juz ya. Ya, aku baru lahir guys. Oke. Nah, jadi amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Dulu Rasulullah mengatakan ini. Rasulullah SAW mengatakan ini berdasarkan contoh yang terjadi di kehidupan zaman dahulu. Dulu ada seorang Muslim ketika Rasulullah SAW hijrah. Tahu hijrah apa? Nggak tahu. Hijrah itu adalah masa dimana saat Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Kenapa pindah dari Mekah ke Madinah? Nggak tahu. Jadi zaman dulu itu Rasulullah pertamanya tinggal di Mekah. Ketika perjuangan menyebarkan Islam di Mekah sudah melalui benar-benar dihimpit, sudah benar-benar digencat sama orang-orang kafir, Rasulullah tidak boleh berdakwah dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabi Muhammad SAW untuk bisa hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena supaya bisa lebih berdakwah. Sebelum pindah itu Rasulullah itu sudah memplanningkan, dia sudah mengirim seorang sahabat untuk melihat kemana sih yang bisa dijadikan tempat untuk hijrah, dijadikan bisa untuk berdakwah agar Islam bisa lebih maju. Nah, akhirnya diputuskan bahwa pindahnya ke Madinah. Nah, pada saat proses hijrah tersebut ada seseorang yang ikut hijrah, ikut Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Niatnya karena dia suka sama seorang perempuan. Dia pengen nikah sama seorang perempuan itu. Jadi dia ikut hijrah ke Madinah. Seandainya orang perempuannya itu tidak mau, maka dia tidak mau menikahinya. Tidak mau pindah ke Madinah. Nah, jadi pindahnya bukan karena Allah dan Rasul. Pindahnya karena ngikutin perempuan itu. Padahal Abi tanya sama Said, kita ngikut Nabi Muhammad sholat tujuannya apa? Untuk masuk surga. Masuk surga. Kita ikutin Nabi Muhammad puasa tujuannya apa? Untuk menambah pahala. Iya, untuk menambah pahala. Nah, tetapi kita bisa masuk surga, kita bisa menambah pahala tadi kalau kita niatkan melaksanakannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu akan memberikan balasan tergantung dari niatnya kita. Sahid nih puasa 1 bulan penuh Ramadan, niatnya apa? Dapat mainan apa masuk surga? Enggak. Hah? Enggak. Niatnya apa? Untuk masuk surga. Surga berarti nanti puasa Ramadan berikutnya kalau kamu puasa 1 bulan sudah tidak dapat mainan. Karena 9 tahun enggak? Udah 9 tahun ya, sudah tidak dapat mainan lah. Ntar 13 Agustus guys, hari Jumat besok guys, aku ulang tahun. Nah, jadi konsekuensi hukumnya itu apa? Jadi ketika kita beribadah, niatnya itu harus wajib karena Allah. Taruh guys, aku mau ngucapin selamat tahun baru Islam guys kemarin. Ya, selamat tahun baru Islam semuanya. Ya, lanjut. Niatnya harus karena Allah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita beribadah, Sahid nih sholat, niatnya bukan karena Allah, Sahid rugi. Kenapa? Karena Sahid tenaganya buat ruku sama, tenaganya buat sujud sama, tenaganya buat berdiri sama, waktu yang dipakai buat sholat sama. Tapi kalau Sahid sholatnya tidak karena Allah, maka sama Allah nggak dapat pahala, nggak bakal masuk surga.
sholat cuman gara-gara takut sama Abi, gara-gara disuruh sama Umi, itu tidak boleh. Saya tidak akan mendapat apa. Nah, konsekuensi dari hadis ini yang Syahid perlu ingat adalah satu, Syahid pernah puasa udah berapa tahun kamu puasa Syahid? Sebulan? Udah. Dari umur 4 tahun kalau Dari umur 4 tahun ya? sekarang mau 9 tahun. 9 tahun. Berarti udah 4 tahun puasa Ramadan full terus ya? Alhamdulillah. Nah, kalau katanya orang puasa habis sholat subuh tidur lagi, kemudian Syahid bangun langsung ngambil air minum, diminum, gara-gara lupa, batal atau tidak? Enggak. Karena lupa. Nah tadi, jadi orang itu minum saat puasa, tapi dia lupa, dia nggak niat membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal. Kayak aku pernah guys, waktu ini sekarang guys, aku kapan tuh puasa tuh Bu, puasa kemarin umur masih 7 tahun guys. Aku itu pernah gini guys, pagi-pagi kebangun, aku nyari lauk guys, sama udah ngambil air minum. Nah aku ditanya sama umi aku guys, mau ngapain, mau makan. Umi, hari ini puasa. Aku langsung kaget guys, udah hampir mau diminum. Nah itu guys, harusnya Umi nggak ingetin ya, kan nggak batal kalau nggak, ya kan, kalau lupa kan nggak batal kan, nggak niat batal kan. Umi sih ingetin segala. Oke, ya. Lalu tadi ya konsekuensinya niat harus karena Allah. Kemudian kalau tidak niat karena Allah tidak dapat pahala. Misalkan tadi contohnya apa? Kebalikannya dari orang puasa minum, puasanya tidak batal karena dia tidak niat membatalkan. Kalau dia niat membatalkan dapat dosa guys. Nah, jadi dari hadis arba'in ini pesan Abi sama Syahid satu. Syahid mau jadi YouTuber ini tujuannya apa? Bikin konten tujuannya apa? Untuk dapat uang. Nah, dapat duit. Ya. Padahal katanya orang hidup itu ibadah. Nah, kan Abi udah ajarin Syahid doa setiap hari. Doa apa coba? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu artinya Robbana atina itu doa mau makan kan ya? Doa mau makan. Doa setelah sholat tuh Robbana atina fid dunya hasanah, artinya ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia. Ditambahin wafil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Waqina adzaban, jauhkanlah kami dari api neraka. Nah, dalam menurunkan ayat tersebut di Quran disebutkan sama Allah bahwa Robban, banyak manusia itu berdoa kepada Allah cuma Robbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kalau doanya begitu doang, tujuannya begitu doang, maka nanti tidak akan mendapatkan balasan apa-apa di akhir. Nggak dapat pahala. Padahal kalau kita hidup di dunia cuma sebentar. Kalau di akhirat nanti kehidupan yang abadi. Jadi kalau Syahid mau jadi YouTuber, Abi pengen dari sekarang Syahid niatin bukan cuma cari duit, tapi juga buat berdakwah. Ajak teman-temannya nih, kayak misalkan Syahid kemarin bikin konten game, oke. Sekarang bikin konten hadis juga, oke, bagus. Buat berdakwah kita dapat pahala. Terus besoknya bikin kamu, besoknya baca hadis lagi berulang kali biar gak bosen. Jadi kalau misalkan Syahid nanti jadi YouTuber sukses, banyak duit, jangan lupa sedekah, jangan lupa bayar zakat, gitu ya. Jadi mulai dari sekarang Syahid punya cita-cita dulu jadi tentara, oke, alhamdulillah. Sekarang pengen jadi YouTuber, bolehlah, tapi sekarang udah jadi. Nah, ingat nanti Syahid jadi apapun profesinya, jadi ustadz itu wajib buat laki-laki loh. Kenapa wajib? Ya karena kata
Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum, nah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, syahid ini nanti punya istri, punya anak, harus dijaga dari api neraka. Jadi mau jadi apapun profesinya, jadi ustadz itu wajib. Artinya apa? Bisa ngaji. Kamu udah umi berapa sekarang? Aku udah umi 4 halaman 20. Nah guys, sekarang saya umi 4 halaman 20 guys. Kalau yang nggak tahu umi itu apa, itu tuh kayak Iqra tapi dia bacaannya lebih cepet lah. Kan kalau Iqra itu kalau nggak salah Iqra 1 itu kalau nggak salah 50 halaman. Kalau umi itu cuma 40 guys. Kalau sekitar 40 lalu aku. Intinya kalau bisa baca Iqra, bisa baca Umi. sama saja. Nah dari situ. Tapi kalau baca umi lebih lebih bagus guys dibanding. Jadi kalau untuk aku yang sering baca umi, menurutku aku kan dulu terakhir kalau nggak salah TK umi 3 ya guys ya. Umi Iqra 3. Nah aku dari TK itu pas sampai sekarang nih kelas 3. Menurutku pas aku semenjak baca umi, aku sekitar udah bisa hampir Iqra 5. Baca kemarin waktu malam-malam aku guys di kamar uti aku baca Iqra. Aku tuh Iqra 4 udah lumayan lancar lagi sih istilahnya. Amin. Sekarang nanti nih para sobat-sobatnya Said guys ya. Nah, nanti Said lihat nih, nanti setelah 5 bulan atau setelah 6 bulan ganti semester saya udah umi berapa gitu. Harus bisa cepat lanjut. Ntar aku kasih tahu guys kalau aku udah gak umi lagi. Jadi pesannya sama Abi hari ini, pertama Said boleh jadi YouTuber tapi niatnya harus bagus. Ya, berdakwah. Kemudian ingat ya, Said jadi posisi apapun tetapi tetap wajib jadi ustaz. Bisa jadi khotib Jumat. Abi, bisa tapi kenapa jadi kakung enggak Abi? Abi ini diajarin sama kakung, ditaruh di pesantren. Terus Karena kalau kakungnya apa? kenapa enggak? Karena kakungnya tidak bisa mengajarkan. Dulu kakung didiknya bukan dalam suasana yang benar-benar Islam. Jadi dititipkan di pesantren. Nanti kamu juga dititipin di pesantren. Aku enak guys masuk pesantren Abi aku. Setiap sebulan sekali boleh pesen makanan guys. Soalnya Abi aku kepala sekolahnya guys. Ya bolehin dulu aja, yang penting mau masuk pesantren ya. Kalau di pesantren enak guys, camping malam-malam, terus jam 4 pagi bangun, seger guys pokoknya guys. Sholat subuh bareng, seru dah guys. Terus entar pagi-paginya kita ke puncak gunung, suruh tidur dulu guys sekitar jam 10 waktu itu aku ikut Abi ya. Jam 10 kita ke gunung guys. Susuan di gunung, mantep guys, dingin banget. Abi aku kasihan banget guys, kan aku kan disuruh bawa tasnya, di situ nggak ada minumnya guys. Terus dompet Abi aku ketinggalan. Abi aku semasa jalan kagak pakai ini guys, gak minum sama sekali. Jangan minum yang kata bawa rumah naik itu kan Abi ya. Minum Abi banyak tapi Abi minumnya itu. Oke ya, jadi pelajaran hari itu cukup ya. Hari ini cukup konten habisnya. Kita ketemu lagi dengan konten yang selanjutnya. Ini guys, abis ini aku mau konten game Q guys. Ntar nonton aja. Tapi nggak bisa langsung diupload hari ini guys, soalnya harus diedit dulu. Ya jadi sekian aja guys video kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, selamat tahun baru Islam.